Halo, saya Rohadatul Sabila dengan NPM 210130130102444. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Azhara dengan NPM 21013010245. Perkenalkan, nama saya Viola Dwi Anggraini dengan NPM 247. Nama saya Galuh Chandra Mustika Dewi dengan NPM 21013010252. Ya, perkenalkan, saya Erika Yolanda Putri dengan NPM 21013010264. Baik, materi yang pertama adalah perencanaan audit. Apa sih perencanaan audit itu? Perencanaan audit adalah tahap awal dalam proses audit di mana auditor merencanakan dan mengorganisir tugas-tugas yang akan dilakukan selama audit. Poin penting yang mencakup perencanaan audit yaitu yang pertama ada penerimaan klien dan perencanaan audit. Di sini, auditor melakukan evaluasi awal terhadap klien potensial sebelum menerima tugas audit. Penerimaan klien melibatkan penilaian risiko, integritas manajemen, dan kelayakan bisnis klien. Setelah penerimaan klien, auditor melakukan perencanaan audit secara menyeluruh, termasuk penentuan tim audit, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada memahami bisnis klien. Dalam memahami bisnis klien, auditor perlu memahami karakteristik, struktur organisasi, dan operasi bisnis klien. Hal ini melibatkan studi terhadap industri, kebijakan, dan prosedur internal klien, serta analisis laporan keuangan sebelumnya. Yang ketiga ada prosedur analitis. Prosedur analitis adalah teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi data keuangan dan non-keuangan secara kooperatif dan hubungannya dengan informasi lain. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, anomali, dan tren yang mencurigakan yang mungkin menunjukkan adanya risiko atau kesalahan. Yang keempat ada konsep materialitas dalam audit. Materialitas merujuk pada tingkat pentingnya suatu kesalahan, ketidaktepatan, atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Auditor harus menentukan tingkat materialitas yang tepat dalam audit untuk memastikan bahwa kesalahan atau ketidaksesuaian yang melebihi tingkat materialitas tersebut diperlakukan secara serius. Perencanaan audit yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cakupan yang memadai, risiko yang memadai teridentifikasi, dan sumber daya yang tepat dialokasikan. Dengan memahami bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis, dan mempertimbangkan konsep materialitas, auditor dapat melakukan audit dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan awal dalam menentukan materialitas. Nah, materialitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada materialitas pada tingkat laporan keuangan, dan yang kedua ada materialitas pada tingkat saldo akun. Untuk yang pertama yaitu mengenai materialitas pada tingkat laporan keuangan. Nah, pada awal penugasan audit ini, seorang auditor akan menetapkan nilai kesalahan penyajian gabungan dalam laporan keuangan yang menurutnya adalah material. Nah, dalam hal ini pertimbangan ini disebut dengan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Karena apa? Karena pertimbangan ini merupakan suatu pertimbangan profesional dan dapat berubah selama masa penugasan jika ternyata situasi-situasi yang melingkupinya ini berubah. Lalu dalam proses audit, auditor seringkali mengubah kembali pertimbangan awalnya tentang tingkat materialitas. Nah, saat terjadi perubahan pertimbangan, maka pertimbangan tersebut disebut revisi atas pertimbangan tentang materialitas. Lalu ada beberapa alasan yang dipergunakan mengapa ini auditor merevisi pertimbangan, antara lain yaitu mencakup karena adanya perubahan salah satu faktor yang dipergunakan dalam menentukan pertimbangan awal, lalu ternyata bernilai terlalu besar atau terlalu rendah. Kemudian ada dua pertimbangan materialitas yang berkaitan dengan hubungan salah saji dan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, antara lain ada
faktor kuantitatif dan yang kedua ada faktor kualitatif. Nah, faktor kuantitatif ini misalnya seperti hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan dan tata aktiva dan ekuitas pemegang saham dalam neraca-neraca. Lalu yang kedua, faktor kualitatif. Nah, faktor kualitatif ini meliputi kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Lalu yang kedua ada materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun ini adalah salah saji terkecil dari saldo akun yang memenuhi syarat sebagai salah saji material. Konsep materialitas dalam saldo akun ini tidak boleh dikacaukan dengan konsep saldo material. Saat mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, seorang auditor ini harus mempertimbangkan juga hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini akan mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada hubungan materialitas dengan bukti audit. Nah, materialitas ini kan merupakan suatu pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat. Dalam menggeneralisasi hubungan antara materialitas dan material audit, penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara materialitas dan saldo akun yang material. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin banyak pula bukti yang harus disediakan atau hubungan terbalik. Lalu pembahasan terakhir pada bab ini yaitu mengenai prosedur audit. Nah, audit ini merupakan suatu kegiatan pemeriksaan dan pengevaluasian atas laporan posisi keuangan yang telah disajikan oleh manajemen organisasi. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh seorang auditor, antara lain itu yang pertama, mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, yang kedua, merencanakan proses audit, yang ketiga, melakukan rapat terbuka, yang keempat, melakukan pengauditan, yang kelima, menyusun laporan keuangan, dan yang keenam, ada melakukan rapat penutupan audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan 10, yaitu perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Yang pertama itu tentang tujuan pengendalian internal. Suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen bahwa perusahaan itu telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut dengan pengendalian, dan secara kolektif mereka itu membentuk pengendalian internal pada suatu entitas manajemen. Lalu yang kedua ada tanggung jawab manajemen dan auditor terkait dengan pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk pengendalian internal itu berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Selain itu manajemen itu juga diwajibkan oleh tiap bagiannya untuk melaporkan kepada publik tentang keefektifan dari operasi pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor itu hanya mencakup tentang pemahaman dan pengujian tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan komponen COSO framework dalam pengendalian internal COSO. Integrated Framework pertama kali dikembangkan pada tahun 1992 dan telah menjadi kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat dan di dunia. Sejak pengendalian asli framework, lingkungan bisnis dan operasi telah menjadi lebih global, kompleks, dan didorong oleh teknologi. Para pemangku kepentingan menjadi lebih terlibat mencari transportasi dan akuntabilitas yang lebih besar untuk integritas sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian yang terkait dengan tujuan pelaporan di luar pelaporan keuangan seperti tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan. Lalu yang keempat adalah pengendalian internal terhadap IT. Teknologi dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, tetapi juga dapat memberikan sebuah tantangan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi. Organisasi itu sering menerapkan kontrol
IT tertentu. Standar audit menjelaskan 2 kategori kontrol untuk sistem IT, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Lalu untuk yang terakhir adalah tentang dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Hampir semua entitas termasuk bisnis kecil milik keluarga mengandalkan IT untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Sebagai hasil dari kemajuan IT, bahkan bisnis yang relatif kecil pun menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk akuntansi mereka. Ketika bisnis tumbuh dan kebutuhan informasi meningkat, mereka biasanya meningkatkan sistem IT mereka. Penggunaan fungsi akuntansi atas jaringan IT yang kompleks, basis data internet termasuk komputasi awan, dan fungsi IT terpusat sekarang sudah menjadi hal yang telah biasa. Sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan. Apa itu kertas kerja pemeriksaan? Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang di dalamnya memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksa, dan data tersebut diperoleh dari dalam ataupun luar instansi yang diperiksa selama proses pemeriksaan, mulai dari tahapan pemeriksaan hingga tahapan laporan. Selanjutnya itu ada berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Dokumen pemeriksaan ini merupakan surat, dokumen atau daftar yang dibutuhkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Dan ada juga analisis yang dibuat oleh auditor, di mana informasi-informasi yang terdapat di dalam KKP harus mempresentasikan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan keterangan serta bukti yang didapatkan. Nah, selanjutnya itu ada berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Laporan hasil pemeriksaan yaitu berarti laporan yang di dalamnya berisi tentang pelaksanaan dan juga hasil pemeriksaan yang disusun oleh petugas pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan di mana dibuatnya kertas kerja pemeriksaan itu. Yaitu tujuan yang pertama untuk mendukung opini auditor, yang kedua mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit, dan yang ketiga yaitu memperkuat kesimpulan auditor, dan yang terakhir memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Selanjutnya adalah kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Nah, yang pertama adalah terstruktur dengan baik. Kertas kerja pemeriksaan yang baik harus terstruktur dengan baik sehingga informasi dapat diatur secara logis dan mudah diakses oleh auditor dan pihak lain yang terkait. Yang kedua adalah akurat. Apa itu akurat? Yaitu kertas kerja pemeriksaan harus akurat dan berisi informasi yang tepat dan lengkap. Ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik oleh auditor didasarkan pada data yang benar. Yang ketiga adalah tepat waktu. Kertas kerja pemeriksaan harus dibuat sesegera mungkin setelah audit dilakukan. Ini memungkinkan auditor untuk mengingat informasi dengan lebih baik dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan. Yang keempat adalah mudah dipahami. Kertas kerja pemeriksaan harus mudah dipahami oleh orang yang tidak terbiasa dengan audit atau informasi keuangan. Ini membantu memastikan bahwa hasil audit dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses audit. Yang kelima adalah terdokumentasi dengan baik. Kertas kerja pemeriksaan harus terdokumentasi dengan baik dan tercatat secara lengkap sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan atau terabaikan. Yang keenam adalah dilengkapi dengan referensi. Kertas kerja pemeriksaan harus dilengkapi dengan referensi yang mendukung temuan dan kesimpulan auditor. Ini dapat berupa dokumen atau data yang diperiksa selama audit. Dan yang terakhir adalah disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai standar. Kertas kerja pemeriksaan harus disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh orang yang terkait,
Selain itu, kertas kerja pemeriksaan harus disusun dengan mengikuti standar audit yang berlaku untuk memastikan konsistensi dan kualitas audit. Selanjutnya adalah keputusan atas bukti audit. Nah, keputusan utama yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Nah, ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang dikumpulkan. Yaitu yang pertama adalah proses audit mana yang digunakan. Yang kedua adalah beberapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga adalah item mana yang dipilih dari populasi. Dan yang terakhir adalah kapan melakukan prosedur. Nah, selanjutnya adalah jenis bukti audit. Nah, dalam menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori besar bukti yang disebut jenis bukti. Setiap prosedur audit memperoleh 1 atau lebih dari jenis bukti berikut, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik, yang kedua adalah berapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu, yang ketiga adalah item mana yang dipilih dari populasi, dan keempat adalah kapan melakukan prosedur. Yang terakhir adalah bukti audit. Bukti audit adalah informasi atau dokumen yang diperoleh dianalisis oleh auditor dalam proses pemeriksaan untuk mendukung kesimpulan dan pendapat yang diberikan dalam laporan audit. Bukti audit harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu relevan, andal, cukup, dan tepat waktu. Nah, itu tadi adalah ringkasan revisi dari materi mata kuliah pemeriksaan akuntansi semester 4 dari kelompok 3. Terima kasih.